Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Untuk hari ini kita masih bersama Putriani akan belajar bersama mengenai tema 1 hidup rukun untuk kelas 2. Subtema yang pertama hidup rukun di rumah pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari kita membaca bersama. Udin senang membaca buku cerita bintang lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kalian masih ingat? Apa arti dari bintang lapangan? Bintang lapangan itu merupakan suatu ungkapan. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Contoh, Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Itu artinya Ronaldo adalah orang yang pintar atau ahli di bidang olahraga sepak bola. Maksudnya seperti itu, dia orang yang pintar dalam persepak bolaan. Nah, kita sekarang belajar mengenai ungkapan. Dalam lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pagdal itu ada ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Nah anak-anak, dalam lagu tersebut apakah kalian sudah tahu artinya apa yang dimaksud dengan tinggi hati dan apa yang dimaksud dengan cepat kaki ringan tangan? Tinggi hati artinya sombong. Cepat kaki ringan tangan itu artinya sama saja dengan rajin bekerja. Contoh, anak itu menang lomba tetapi tinggi hati. Artinya anak itu menang lomba tetapi sombong. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jangan jadi anak yang tinggi hati. Artinya jangan jadi anak yang sombong. Jadi anak-anak kelas 2A tidak boleh memiliki sifat tinggi hati atau sombong. Kemudian Bu Guru akan mencontohkan kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Andin anak yang cepat kaki ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Itu artinya Andin anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Nomor 2, jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan. Itu artinya jadilah anak yang rajin bekerja. Anak-anak kelas 2 dapat mencontoh menjadi anak yang cepat kaki dan ringan tangan, biar tambah disayang oleh teman, disayang oleh orang tua, karena ini termasuk hal yang positif. Kemudian, nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berilah tanda strip pada bagian yang dinyanyikan panjang. Kemarin kita sudah ya pada pembelajaran yang kedua. Bukannya itu nada pendek kita kasih titik. Kemudian congkak itu nada panjang kita kasih strip. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian dalam nada itu juga ada yang namanya tekanan. Ada nada yang mempunyai tekanan kuat dan juga ada nada yang harus dinyanyikan dengan tekanan lemah. Pada teks lagu Peramah dan Sopan, apabila teksnya itu tulisannya itu tebal, itu berarti nadanya itu harus kita nyanyikan dengan tekanan yang kuat. Contoh, bukannya congkak, congnya itu kita nyanyikan dengan nada yang kuat. Bukannya sombong, bu dan som kita nyanyikan dengan nada yang kuat. Kemudian yang disayang
handai dan taulan. Yang dan han itu juga kita nyanyikan dengan nada yang kuat. Hanya anak yang tak pernah bohong. Nak dan tak juga kita nyanyikan dengan nada yang kuat. Rajin bekerja. Jin dan ja juga mendapat penekanan yang kuat. Beramah dan sopan. Ra dan pan juga mendapat tekanan yang kuat, anak-anak. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak dan adik menyombongkan diri? Ya, yang terjadi adalah permusuhan, pertengkaran ya anak-anak. Kalian tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian, Mutiara senang menyanyi. Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuari lomba menyanyi. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Nah, anak-anak masih ingat kemarin bagaimana cara kita membaca bilangan 232 apabila dibaca 232 dengan angka 2 menempati ratusan, angka 3 itu menempati puluhan 30 dan angka 2 menempati satuan yaitu 2. Kita berlatih lagi. Di gambar ini ada 2 kubus ratusan. Kita taruh di bawahnya angka 200. Kemudian ditambah 3 kubus puluhan. Kita taruh di bawahnya angka 30. Ditambah lagi dengan kubus satuan. Jumlahnya ada 2. Kita taruh di bawahnya jadi 200 tambah 30 tambah 2 sama dengan 232. Banyaknya kubus ada 232. Dibaca 232. Bagaimana Nana? Sudah paham? Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Soal selanjutnya ada 3 kubus ratusan ditambah 4 kubus puluhan ditambah 5 kubus satuan. Kita taruh di bawahnya 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. Jadi banyaknya kubus ada 345. Apabila kita membacanya 345. Kemudian contoh selanjutnya ada 4 kubus ratusan ditambah 7 kubus puluhan ditambah 6 kubus satuan. Sama saja dengan 400 ditambah 70 ditambah 6 sama dengan 476. Jadi banyaknya kubus ada 476. Dibaca 476. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Hari ini kita akan belajar memasangkan bilangan dengan banyaknya kubus yang sesuai. Nah, anak-anak, pertama kita perhatikan gambar kubusnya dulu. Gambar kubus yang pertama itu ada 8 kubus ratusan. Kita tulis di sebelah kirinya dengan 8 kubus ratusan berarti berapa anak-anak? 100 tambah 100, 200, 200 tambah 100, 300, 300 tambah 100, 400, 400 tambah 100, 500, 500 tambah 100, 600, 600 tambah 100, 700, 700 tambah 100, 800. Kemudian nomor 2, di situ ada gambar dengan kubus jumlahnya ada 7 kubus ratusan. Berarti berapa anak-anak? Ada 700. Kita tulis di sebelah kirinya angka 700.
Gambar yang ketiga itu ada gambar 3 kubus puluhan. Berarti 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30. Kita tulis di sebelah kirinya angka 30. Yang nomor 4 itu ada 2 kubus puluhan. Berarti 10 tambah 10 berapa anak-anak? Ada 20. Kemudian yang nomor 5 itu ada 5 kubus satuan. Kita tulis di sebelah kirinya angka 5. Yang terakhir ada 3 kubus satuan. Kita tulis di sebelah kirinya angka 3. Nah, sampai sini kita lanjutkan, kita lihat soal di sebelah kanan. Di situ tertera angka 725. Pertama kita uraikan dulu. 725 itu terdiri dari angka 700 ditambah 20 dan ditambah 5. Kemudian kita cari jumlah balok yang jumlahnya itu 700. Itu ada pada balok nomor 2. Kita tarik menggunakan pensil warna. Kemudian 20 kita cari balok dengan jumlah 20. Itu ada pada gambar nomor 4. Kita tarik. Kemudian 5 kita cari balok dengan jumlah 5, yaitu pada gambar nomor 5. Kita tarik lagi. Untuk nomor 2, 825 terdiri dari 800 ditambah 20 ditambah 5. Begitu juga dengan 723 terdiri dari angka 700 ditambah 20 ditambah 3. Untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian berkreasi sendiri membuat soal yang sesuai dengan gambar kubus. Contoh ya, contoh nomor 4, Putriani membuat soal 735. Itu boleh karena di situ ada kubus dengan jumlah 700 ditambah 30 dan juga ada kubus dengan jumlah 5. Kemudian nomor terakhir, Putriani kepengen membuat soal contohnya 35, itu juga boleh. Kita cari kubus dengan jumlah 30 dan juga dengan jumlah 5. Mungkin pembelajarannya untuk hari ini cukup ya anak-anak. Kita lanjut untuk pembelajaran besok lagi ya. Cukup sekian dari Putriani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah anak-anak.